Mubtilatus shaum. Sekarang ini yang paling penting, hal-hal yang membatalkan puasa. Mubtilatus shaum 11. Hal-hal yang membatalkan puasa ada 11. Dukhulu ainin, masuknya benda, ila ma yusamma jaufan, ke dalam yang dinamakan bagian dalam diri kita. Jauf yang pertama ad-dimag was sadr wal batan. Masuk ke saraf kepala kita, kemudian ke dada kita, ke perut kita. Itu jauf semuanya. Dari manfadhin maftuh, dari lubang-lubang yang ada di tubuh kita, mulut, telinga, sebagian ulama mengatakan mata, kemudian dua kemaluan kita, dubur dan gubul, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kalau dari pori-pori enggak. Makanya khilaf masalah suntikan. Suntikan kalau dia mengalir masuk ke saraf, masuk ke paru-paru, masuk ke perut, nah itu batal puasa. Tapi kalau dia netep aja di otot, nggak tahu tuh buat apa itu, masukin suntikan hanya buat di bagiannya doang gitu. Mungkin wallahu alam ada kali yang buat ngegedein otot-ototnya. Hanya sifatnya lokal, dia nggak mengalir ke tubuh kita, nggak mengalir ke bagian dalam diri kita, nggak masuk ke otak, nggak ke saraf, nggak ke paru-paru, nggak ke perut. Tapi orang aneh juga, kecuali darurat, kata ulama, darurat tubihul mahdhurah. Tapi yang mu'tamad, kalau suntikan yang hanya bekerjanya lokal di tempatnya, nggak mengalir ke dalam tubuh, masuk ke saraf, masuk ke paru-paru, masuk ke perut, itu suntikan nggak dipermasalahkan oleh ulama. Yang sifatnya lokal, mungkin bius kali ya, bius kan udah, bius ngalir, kalau nggak ngalir dia nggak masih sadar. Bius lokal bisa. Kayak kemarin saya cabut gigi nih, Allahu Akbar, itu bius sampai 20 kali tuh dokternya. Ini nggak habis gue, 20 kali masih nggak tidur juga, nggak sakit, nggak hilang juga sakitnya. Nah, itu bius lokal mungkin ya, bius lokal. Mubtilatus shaum, memasukkan benda ke dalam yang dinamakan bagian tubuh dalam. Bagian tubuh dalam tadi apa? Dimag, saraf kita, kepala kita, kemudian dada kita, kemudian perut kita. Min manfadhin maftuh, dari lubang-lubang terbuka di bagian tubuh tadi. Dari mulut, hidung, telinga, mata ada yang mendapatkan. Imam Ghazali mengatakan mata bagian daripada manfadhin maftuh. Karena bisa katanya kuhul itu bisa ada rasanya di tenggorokan. Subhanallah. Inti pakai sifat mata kelebihan itu bisa masuk ke dalam pori-pori mata, berasanya di leher. Aneh juga belum pernah ngerasain, cuman ya begitu omongannya para ulama kita, Imam Ghazali. Jadi dia sebagian mengatakan bahwa mata adalah manfadhin maftuh. Tapi mu'tamadnya mata bukan manfadhin maftuh, ditolak oleh ulama. Kalau telinga ya manfadhin maftuh. Hidung manfadhin maftuh, mulut manfadhin maftuh, kedua kemaluan kita manfadhin maftuh, lubang-lubang terbuka. Wal qai, muntah. Muntah baik disengaja atau tidak disengaja. Yang tidak disengaja kalau muntahnya ditelan, bukan ditelan. Muntah nih semuanya, nggak masalah dia. Nggak masalah, dia nggak membatalkan puasa. Muntahnya nggak membatalkan puasa selama tidak ada yang berbalik. Tapi ketika muntah itu ada yang berbalik, kita telan, itu batal puasanya. Muntah membatalkan puasa, membatalkan puasa. Kalau tidak ada yang berbalik nggak masalah, tapi kebanyakan berbalik muntah, makanya dihukumkan batal puasa. Muntah itu batal puasa, sengaja atau tidak sengaja. Kalau ada yang berbalik dan ditelan sama dia. Wal jima', berhubungan badan. Baik anak kecil, kemaluan depan, kemaluan belakang, atau kemaluan hewan, sama. Berhubungan dengan itu semuanya membatalkan puasa. Cuma
yang wajib kafaratul uzma hanya dengan manusia, dengan perempuan saja, dengan wanita saja. Kalau dia melakukan dengan perempuan, wajib bagi laki-laki tersebut membayar kafaratul uzma, puasa 3 bulan berturut-turut, nggak boleh batal, karena dia melanggar larangan keras dilakukan di bulan puasa, itu hubungan badan. Jangan dikasih alternatif dulu. Kalau nggak bisa, boleh memang 3 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, memberi makan, memerdekakan budak. Kalau nggak bisa, memberikan makan 60 orang setiap harinya selama 3 bulan. Tapi jangan dikasih alternatif itu, orang kaya bakal lakukan, dan naudzubillah. Tetap kita posisinya yang mu'tamad, dia harus puasa 3 bulan berturut-turut kalau dia berhubungan badan dengan wanita, baik istrinya atau waliyadzubillah berzina. Si perempuan nggak wajib, yang wajib hanya lakinya. Wanitanya nggak diwajibkan membayar kafaratul uzma. Dia berdosa, dia bertobat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia hanya membayar dendanya aja, membayar godok puasanya aja karena batal puasanya. Tapi yang melakukan laki-laki dikeraskan oleh ulama kita. Dia harus berpuasa selama 3 bulan berturut-turut. Wa khurujul mani bi mubasyaratin. Keluarnya mani dengan langsung, tangannya langsung atau dengan bersentuhan langsung dengan auratnya perempuan, atau dengan memandang dia keluar, naudzubillah min dzalik, nonton sesuatu hal yang enggak pantas, keluar maninya, batal puasanya. Bisyahwatin, dengan syahwat, ya pasti memandang, pasti bergerak syahwatnya. Kalau enggak apa, nggak pakai syahwat, hebat itu, wali itu orang. Melihat sesuatu hal yang serono, nggak naik syahwatnya. Itu para aulia begitu, melihat segala sesuatu di depannya seperti dinding aja, udah nggak ada pengaruhnya mereka. Itu para aulia Allah. Kalau kita kan aulianya anak kita, si batal gitu. Bisyahwatin ma'al amdi, disertai dengan kesengajaan, wal ikhtiar, dan pilihan dia. Dipaksa dia untuk mengeluarkan maninya, nggak batal. Dipaksa sama orang, naudzubillah, keluar maninya, atau berhubungan dengan orang, keluar maninya, bukan berjima, berhubungan dengan tangan tadi, onani kalau kita bilang, keluar maninya, dipaksa tapi dia nggak batal, karena bukan ikhtiarnya dia. Wal ilmi bit tahrim fil kul, dan dia tahu semuanya itu diharamkan, dasarnya haram, nggak boleh. Dia udah tahu, dia udah belajar bahwa semua yang menyebabkan keluar mani batal puasa. Mau dia onani, mau dia bersentuhan, mau dia memandang. Beda dengan tidur. Udah tidur dia enggak. Tidur dia sampai keluar mani, enggak dibatalkan oleh ulama. Karena bukan mubasyarah, bukan hal yang langsung dikerjakan sama dia, dengan perbuatannya dia sendiri, dengan kelakuannya dia sendiri, sengajaannya dia sendiri. Memang tidur ada yang nggak sengaja, tidur ada yang pasti hilang begitu aja tidur, bukan kesengajaan. Wal junun walau lahzatan, nah ini dia. Gila walaupun sesaat, batal puasanya. Dari pagi bener nih, udah deket-deket buka pakai gila, batal puasanya walaupun sesaat. Wasukru wal igma in ta'adda bihima, dan mabok dan pingsan kalau dia sengaja dengan keduanya, walau lahzatan. Kalau sengaja walaupun sebentar batal. Kalau nggak sengaja, in amma jami'un nahar, kalau menutupi seluruh waktunya dari mulai pagi dari subuh sampai maghrib, dia pingsan, dia mabok. Dia nggak sengaja, atau mabok aja dia, mabok laut, mabok apa, dari subuh jalan udah mabok dia, sampai maghrib nggak sadarkan diri dia mabok. Ya, nggak batal puasanya, batal puasanya kalau menutupi semua waktu puasanya. Wajib dia bayar qadha, wajib dia bayar qadha. War riddatu wal haidu wan nifasu wal wiladah,
Kemudian orang yang murtad tadi, batal puasanya. Dia benar-benar pagi dalam keadaan puasa bisa terprovokasi, siang-siang jadi murtad. Nah, ini murtad juga bukan murtad harus nyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berkata-kata juga harus dijaga. Aneh nggak percaya sama malaikat, batal ente punya puasa. Kenapa? Murtad ente. Aneh nggak percaya sama Nabi, batal ente puasa. Aneh nggak percaya sama ayat Quran, batal ente punya puasa. Murtad ente. Harus balik lagi ke dalam agama. Maka ini bahasa murtad ini lebih parah sebenarnya, banyak kontennya, banyak tipenya yang harus diperhatikan sama kita. Harus kita hati-hati sekali untuk berucap. Jangan sampai karena ucapan kita batal kita punya puasa, ibadah kita nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala, untuk balik lagi kita bersyahadat naudzubillah min dzalik. Wal haid wan nifas, haid dan nifas batal kita puasa kita. Perempuan, kalangan perempuan kalau udah keluar darah haid di waktu siang, waktu puasa, batal dia punya puasanya. Nifas juga, wal wiladah, melahirkan juga. Semuanya ini hal-hal yang membatalkan puasa kita. Ada sedikit yang sering terjadi, orang yang hamil, orang yang menyusui, kalau untuk keadaan dirinya hanya wajib bayar qadha. Dia takut dirinya kalau dia puasa bahaya buat dirinya. Tapi kalau dia bilang dirinya sama anaknya, aneh pikiran anak aneh. Kalau aneh puasa ntar anak-anak kesian. Bayar qadha dan bayar fidyah. Bayar qadha dan bayar fidyah. Jadi selama ada ikatan yang lain yang membuat dia tidak berpuasa, maka dia bayar qadha dan bayar fidyah.